Suara apa yang lebih penting daripada suara orang membaca Quran? Kan nggak ada. Yang suara yang terbaik itu adalah orang membaca Quran. Tapi kalau mengganggu orang tidur itu maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Cinta Rofa bersama Gus Fuad Plerets, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Dan Mas Joni Arya Dinata, sastrawan kita. Gimana Mas Joni? Soal toa nih, Gus. Saya belum punya ya. Gimana? Saya kok lihat di pondok ini kok nggak ada toa itu. Biasanya itu kan di masjid-masjid kan selalu yang namanya toa itu perangkat pelantang suara. Ya, itu kan. Tapi saya lihat kok di pesantren ini kok tidak ada toa. Itu alasannya kenapa, Gus? Di Mekah nggak ada toa juga. Pakai salon-salon aja. Jadi di sini pakai salon-salon? Iya, ada. Salon. Ya, kita pakai mixer yang mahal. Oh. Ya kan itu. Jadi gini, itu kan ini memang sudah jadi perdebatan yang agak lama sih sebetulnya. Bahwa ada orang yang berpendapat bahwa toa itu mengganggu. Tetapi juga ada kalangan yang mengatakan toa itu sebagai syiar. Jadi itu boleh saja. Nah, kemudian belakangan ini agak diatur memang, bahwa membunyikan pelantang toa itu hanya untuk azan. Nah, tapi faktanya yo ternyata tidak juga. Artinya kan bab yang kenapa mengganggu itu kan di luar azan. Seringkali ada banyak kegiatan masjid. Misalnya TPA itu kan untuk mengundang anak-anak kemudian membunyikan toa dengan menyetel lagu-lagu qasidah. Sementara kita tahu kan yang namanya suara yang dikeluarkan oleh toa itu kan frekuensinya itu kan frekuensi yang tidak enak didengar oleh telinga. Dan itu jadi semerdu apapun lagu yang disiarkan itu di telinga itu kan tidak nyaman. Betul. Nah, kemudian ditambah lagi ketika saat Ramadan ya, itu biasanya mulai jam 2 itu sudah mulai maksudnya itu membangunkan orang sahur, menyodon dan berteriak-teriak kan, sahur sakniki sampun jam 2 lewat 13 menit misalnya. Ada suaranya menjengkelkan, sahur ya gitu ya. Nah, bagi orang yang agamanya Islam mungkin itu bisa dimaklumi. Oh, enggak maklum. Enggak. Saya Islam enggak maklum. Tapi bagi orang yang di luar Islam itu kan mengganggu. Betul. Baru jam 2 mungkin sedang nyenyak-nyenyak istirahat, kemudian tiba-tiba ada suara pelantang yang keras sekali kemudian terbangun. Itu mungkin juga ada yang sedang sakit gigi terutama ketika mendengar suara yang frekuensinya tidak enak di telinga kemudian nyut itu kan juga mengganggu. Nah, itu sebetulnya sebetulnya bagaimana soal toa ini keberkahan dan kemanfaatannya itu sejauh mana? Jadi kan begini Mas Joni, tujuannya kan supaya orang tahu ada kegiatan mengundang orang, syiar kan, syiar itu kan ajakan yang luas supaya orang pada tertarik dan ikut. Pertanyaannya begini, apakah dengan toa itu Islam menjadi semakin menarik atau semakin tidak menarik? Kan gitu. Karena dakwah itu ajakan itu persuasi. Apakah dengan toa itu orang jadi tambah Islam? Yang tidak Islam jadi Islam? Kan enggak juga. Yang Islam jadi tidak Islam banyak saya lihat. Jadi teman saya itu, teman SMA itu dia memutuskan untuk keluar dari Islam gara-gara toa. Iya, karena muadzinnya jelek, toanya jelek, orangnya jelek, gitu ya, masjidnya jelek. Dia terteror dengan itu, dia marah, kemudian Islam itu apa-apaan, dia nggak percaya lagi sama Islam. Jadi kita lihat misalnya di mana ya, di Sekumpul itu kalau sholat jamaah itu puluhan ribu orang nggak pakai toa, pakai salon aja. Di Sekumpul nggak pakai toa? Nggak pakai toa, pakai salon, pakai mixer yang mahal sehingga suaranya enak. Enak didengar. Di Madinah kalau kita ke Madinah itu kan enak. Di Mekah, di Madinah suaranya enak sekali. Ya makanya itu gini ya Mas Joni. Sekarang begini, toa itu kan cara untuk mencapai tujuan. Apakah
kita harus melihat apakah cara itu efektif atau malah justru bertentangan dengan tujuan. Apakah Islam menjadi simpatik dengan teriak-teriak kayak begitu? Rasanya enggak. Kan itu, dari segi dakwah aja rasanya enggak. Saya dulu tahun 2008, 2009 pernah bikin tulisan surat pembaca di Harian Kedaulatan Rakyat waktu itu ya. Saya menyerukan untuk jangan pakai toa macam-macam. Tapi banyak juga yang protes, banyak juga yang ngaku ustadz yang apa itu dakwah. Dakwah macam apa yang pakai toa seperti itu kan itu. Jadi gini Mas Joni, saya bilang tadi mixer di tempat saya bagus, karena di Madinah bagus, di sekumpul tempat Abah Guru bagus. Mic-nya aja mahal, supaya yang diproduksi suaranya itu enak. Karena ini mengeraskan suara itu harus membuat orang nyaman, bukan harus tidak membuat orang jadi jengkel atau marah kan itu. Oke, kalau kita kembali ke bagaimana Rasulullah kan. Rasulullah itu bilang, kalau kamu baca Quran di dekat orang tidur, dan orang tidur itu jadi terganggu tidurnya, maka kamu maksiat. Loh? Iya, membaca Quran mengganggu orang tidur itu maksiat. Padahal membaca Quran. Iya. Suara apa yang lebih penting daripada suara orang membaca Quran? Kan nggak ada. Yang suara yang terbaik itu adalah orang membaca Quran. Tapi kalau mengganggu orang tidur itu maksiat. Kan itu. Coba sekarang misalnya ya, di kampung saya dulu itu ada bayi. Pas dia itu di malam takbiran itu pagi harinya mati bayi itu. Karena jantungnya lemah, rumahnya itu dekat musola. Musolanya itu pakai toa takbiran terus-menerus. Kemudian bayi itu karena keberbekan itu kebisingan itu akhirnya mati. Dan kebetulan bayi itu yang lebih menyedihkan itu adalah putra seorang kiai. Kan gitu, kiai orang yang hafal Quran, kan itu, pengajar Al-Quran. Ya saya bilang ya gimana ya, tapi kalau kita kasih tahu jangan pakai toa macam-macam. Oh iya, nanti jadi masalah. Dan mereka alasannya itu meramaikan, menghidup-hidupkan malam hari raya, menghidup-hidupkan malam Ramadan. Menghidup-hidupkan itu bukan dengan membuat keributan seperti itu. Menghidup-hidupkan itu dengan ibadah. Contohnya misalnya sholat tasbih, iktikaf, zikir, tafakur, merenung. Itulah menghidup-hidupkan malam, memeriahkan malam. Bukan dengan wow, apa-apaan itu. Itu teror itu. Itu horor itu. Nah bahkan gini Gus, terutama malam Ramadan ya, setelah sholat tarawih itu biasanya kan orang-orang mengaji. Itu kan banyak juga orang yang mengaji itu yang masih belajar. Itu pun disiarkan toa Gus. Iya, dan itu kan riak namanya. Itu pamer, nih gue baca Quran kan gitu. Ya riak itu kan syirkul asghar, musyrik kecil. Kan itu. Nggak dapat pahala itu. Dosa bukan dapat pahala. Kan gitu. Takbiran, pakai pelantang itu. Ya, jadi kalau kita misalnya berteriak sahur, ya, itu tidak dapat pahala itu. Dosa besar itu mengganggu orang tidur. Kalau membangunkan sahur caranya jangan begitulah. Apalagi sekarang ada HP, jadi telepon aja kan cukup. Kan gitu. Nah sekarang kan HP ada alarmnya Gus. Setiap kan orang itu bisa mengatur alarmnya sendiri-sendiri. Betul. Kalau dulu itu kan nggak jamnya pakai matahari. Kira-kira kalau zaman dulu malah pakai beduk yang keliling itu. Iya. Itu malah jauh lebih indah. Lebih indah karena ada nyanyiannya, ada suaranya frekuensi suaranya itu tidak menteror. Betul. Dan waktu itu kan rumah juga belum sepadat sekarang. Kalau sepadat sekarang ya masih begitu ya gimana kan itu Mas. Jadi gini ya Mas Joni, jangan mudah-mudah kita mengatasnamakan syiar dakwah agama macam-macam. Kalau itu berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar agama itu sendiri. Kan ini sensitif loh Gus. Nanti podcast kita banyak diprotes. Ya nggak apa-apa, saya kiai. Gimana sih? Masa kiai nggak didengar? Kalau nggak percaya sama kiai, mau percaya sama siapa? Udah dulu aja. Terima kasih. Jalur Cinta Rofa. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.